Shalom Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan kita pada kesempatan ini, saya menyapa untuk saudara-saudara seiman kita yang ada di Manado, Medan, Sorong, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, maupun saudara-saudara kita yang lain yang ada dari Sabang sampai Merauke, atau Bapak Saudara yang terkasih yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh percaya apabila kebenaran firman Tuhan itu kita renungkan akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada kesempatan ini diberi judul, Bagaimana Saya Bebas dari Depresi, yang terambil di dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Kita akan coba merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sungguh luar biasa, saya percaya ada pesan rohani yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Amin, puji Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, kiranya dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar belajar dari setiap pengalaman, tetapi kiranya kita bisa belajar sesuatu yang positif darinya. Bapak Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh ketegangan dan tidak sedikit mengalami kerenggangan. Depresi telah menyerbu banyak orang dan membuat banyak orang kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, dan juga tidak mengalami keproduktifan. Bapak Saudara yang terkasih, depresi merupakan keadaan jiwa yang tertekan. Stres yang bertumpuk-tumpuk dapat menyebabkan depresi, terutama apabila kita mengalami stres yang berat. Misalnya, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta benda, dan juga kehilangan pekerjaan. Semua itu dapat berpotensi menimbulkan depresi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang di tempat yang terlalu kecil untuk pertumbuhannya. Itulah sebabnya Ia memanggil kita untuk mengalami kebebasan dari depresi. Bagaimana kita dapat keluar dari lubang depresi? Mari kita belajar dari Elia. Cara yang pertama agar kita dapat keluar dari lubang depresi adalah dengan menanggapi panggilan Allah. Cara yang pertama ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan 11.
Bapak Saudara yang terkasih, depresi adalah salah satu masalah besar di dunia sekarang ini. Semua orang dalam waktu tertentu bisa terkena depresi. Bahkan orang terkenal sekaliber Elia pun pernah mengalami depresi. Setelah mengalami kebangunan rohani di Gunung Karmel, Elia menuruni lembah-lembah keletihan. Pembunuhan terhadap nabi-nabi Baal telah menguras habis seluruh energi, mental, dan emosionalnya. Sebagai akibatnya, ia terbuka terhadap intimidasi iblis dan mempercayainya. Bapak Saudara yang terkasih, itulah sebabnya ia melarikan diri dengan penuh ketakutan dan tenggelam dalam rawa-rawa keputusasaan. Allah memanggil Elia untuk keluar dari dalam goa. Entah sudah berapa lama pahlawan yang gagah berani ini bersembunyi dan mengasihani diri di dalam goa. Goa adalah tempat yang aman untuk mengubur mimpi-mimpinya. Di sanalah Elia mempercayai sebuah kebohongan dan sekarang sedang berkembang dengan rasa mengasihani diri karena kegagalannya. Bapak Saudara yang terkasih, tanda dari orang yang depresi adalah yang pertama, mengasihani diri sendiri, kedua, kehilangan pengharapan, dan ketiga, kehilangan tujuan. Bapak Saudara yang terkasih, Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, tetapi dia tidak dapat mengubah setiap rengekan menjadi sesuatu apapun. Orang-orang dapat berfungsi seperti termometer atau termostat. Mereka hanya sekedar menggambarkan iklim di sekitar mereka, atau mereka yang menentukan iklim di sekitarnya. Namun dari semua itu, Allah peduli terhadap setiap detail persoalan kita. Ia memanggil kita keluar dari dalam goa kita, dan ia meminta kita untuk berdiri tegak. Bapak Saudara yang terkasih, jangan percaya akan dunia yang mengatakan bahwa masalah yang bertahun-tahun tidak akan bisa selesai dalam waktu sekejap. Jika kita bisa membuat masalah dalam waktu cepat, maka kita juga bisa membuat solusi yang cepat pula. Tidak ada depresi yang tidak dapat diatasi. Ia sanggup menjamah dan menjawab setiap pergumulan kita. Cara yang kedua agar kita dapat keluar dari lubang depresi adalah dengan mendengarkan kelembutan suara Allah. Cara kedua ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-13. Bapak Saudara yang terkasih, saat kesulitan datang, kita lebih sering mendengar kebisingan otak kita. Lebih tepatnya adalah fokus kita bergeser karena otak kita sedang banyak hal yang dipikirkan. Dalam hal inilah diperlukan keteduhan hati dan ketajaman mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih, Allah tidak menemui Elia dan berkata, "Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri." Allah juga tidak berkata, "Rubahlah sikapmu dengan cepat, Elia." Atau Allah juga tidak bertanya, "Mengapa engkau begitu bodoh, pongah, dan menjadi pecundang?" Tidak, sebaliknya, dengan sabar, lemah lembut, dan bijaksana, Allah menanyakan pertanyaan yang sederhana. "Apa yang kau lakukan di sini, Elia?" Jawaban dalam ayat 14 itu merupakan pengulangan dari ayat 10. Bapak Saudara yang terkasih, sebuah kaset yang berpita kusut jelas tidak enak didengar. Orang yang depresi biasanya mengulang kata-kata yang sama. Apakah Bapak Saudara saat ini sedang demikian? Kita membutuhkan kelembutan suara Allah. Kita perlu belajar peka mendengar suara Allah. Suara Allah itu begitu lembut sehingga sanggup meredakan kemarahan kita. Suara Allah itu begitu lembut sehingga sanggup meneduhkan kepanikan kita. Suara Allah itu begitu lembut sehingga sanggup membangkitkan harapan kita. Suara Allah itu begitu lembut sehingga sanggup memulihkan depresi kita. Dan suara Allah itu begitu lembut sehingga sanggup meluruskan arah hidup kita. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam dunia kimia, air itu disebut H2O, gabungan dari dua unsur hidrogen dan oksigen. Dua unsur itu tidak kelihatan, namun apabila menyatu, maka terbentuklah air. Firman Allah itu tidak kelihatan, namun apabila masuk di dalam hati kita, ia seperti air yang menyejukkan, menyegarkan, dan menghidupkan. Kapan terakhir kali Bapak Saudara yang terkasih mendengarkan suara Tuhan?
Mudah sekali orang larut dalam kepedihan dan akhirnya memupuk subur rasa depresi. Namun ketika kita mendengar suara Allah yang lembut, pengharapan kita akan dibangkitkan, semangat kita diperbarui, dan keyakinan kita dipulihkan kembali. Cara yang ketiga agar kita dapat keluar dari lubang depresi adalah dengan mengingat penugasan dari Allah. Cara ketiga ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 18. Bapak saudara yang terkasih, rata-rata dari orang yang meninggalkan panggilan Tuhan disebabkan ada perubahan fokus yang sebelumnya kepada Allah, kepada hal-hal yang lainnya. Mereka kebanyakan hanya bereaksi secara negatif terhadap persoalan yang terjadi. Organisasi, orang lain, bahkan Tuhan yang dijadikan kambing hitam dari penyebab masalah tersebut. Bapak saudara yang terkasih, bukankah Allah telah menugaskan Elia untuk berdiri di depan Ahab? Namun sebagai pahlawan Allah, Elia melarikan diri ke daerah Berseba di bagian selatan Yerusalem. Itu artinya Elia melarikan diri jauh-jauh dari panggilan Allah. Bapak saudara yang terkasih, tanda lainnya dari orang depresi adalah tidak bersedia memikul tanggung jawab atau bisa dibilang lari dari tanggung jawab. Firman Tuhan datang kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Allah menunjukkan kepada Elia bahkan dia masih ada pekerjaan untuk dilakukan. Bagaimanapun dia mengalami kekecewaan dan kepayahan, dia tetap abdi Allah. Allah tidak memanggil Elia menjadi petapa dalam gua. Allah memanggil Elia untuk mempersiapkan sebuah generasi yang besar yang menentukan jalannya sejarah. Elia harus mengurapi 3 generasi. Allah juga memperbaiki catatan Elia yang kabur. Bukan hanya seorang diri yang setia kepada Allah, melainkan ada 7.000 orang yang masih setia kepada Allah. Diceritakan ada Soichi Yokei, seorang tentara Jepang yang bersembunyi dalam goa. Ia mengalami trauma setelah Perang Dunia II. Sang pemimpinnya memanggil dia keluar dari dalam goa. Teriak jenderal tersebut sedemikian, "Yokoi, keluarlah, perang sudah selesai." Saudara yang terkasih, depresi hanya membuat kita melarikan diri dari tanggung jawab. Kiranya kita tidak seperti demikian. Mari kita hadapi tugas kita dan bukannya melarikan diri, apalagi menyalahkan organisasi, instansi, atau pihak tertentu. Saudara yang terkasih, ketika Yesus digantung di kayu salib, ia berteriak, "Tetelestai," sudah selesai. Kata ini dipakai untuk menggambarkan pelunasan hutang, sudah dibayar lunas. Yesus mati di atas kayu salib, sudah selesai. Oleh karena itu mari kita keluarlah dari depresi kita, semua pergumulan kita, kesulitan kita. Yesus telah membayar lunas kita. Bukankah itu jauh lebih berharga dari apapun juga? Apakah Bapak Saudara yang terkasih bisa mengimani hal tersebut? Nilai sebuah iman terletak dalam usaha menyelesaikannya sampai tuntas. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Apabila saudara mengalami depresi, ingatlah akan 3 pelajaran, 3 cara yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari di dalam situasi ini, dalam kehidupan ini, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada situasi-situasi, ada hal-hal tertentu yang membuat kami tertekan, yang membuat kami depresi, dan pada akhirnya yang membuat kami semakin tidak produktif. Kami menjadi pribadi yang seolah-olah lari dari tanggung jawab, menjadi pribadi yang takut untuk melangkah kembali. Tuhan, tolong kami memulihkan kehidupan kami. Kiranya suara Tuhan, panggilan Tuhan, kekuatan dan peneguhan Tuhan ada atas kami, menyediakan kekuatan terhadap kami untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan di depan kami, namun ketika kami bersama dengan Tuhan, kami akan cakap melalui itu semua. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, saudara yang ada bergabung di channel ini, yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Kiranya Tuhan pulihkan kehidupan mereka, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Apabila ada di antara kami yang mengalami stagnan dalam usaha,
Kiranya Tuhan berikan inovasi, sehingga ada perkembangan-perkembangan di dalam dunia usahanya. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan ekonomi. Kiranya Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, apabila ada di antara mereka memiliki hubungan yang retak. Engkau pulihkan hubungan yang retak ini ya Tuhan. Engkau pulihkan keluarga ini, dan pada akhirnya keluarga ini bisa menjadi berkat untuk orang di sekitarnya, untuk lingkungan di sekitarnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin sungguh-sungguh lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, atau bagikan video-video ini kepada saudara seiman yang lainnya. Saudara bisa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila channel ini ada video-video terbaru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.